Sahabat yang baik, sebagai orang beriman, kita harus menyadari dan mengerti bahwa kita harus mendengar dan menaati perintah Tuhan. Maka dari itu, kita harus taat untuk menjaga hati dan mulut kita, yaitu melakukan perkataan dan tindakan yang benar sesuai dengan firman dan kehendak Tuhan. Jadi sahabat, jika kita menjaga hati dan mulut kita untuk tetap benar, maka Tuhan akan memberkati kita dengan hidup yang penuh sukacita dan berkat. Tuhan, Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu. Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Halo sahabat yang baik, berjumpa lagi di Terang Kasih Menerangi dalam Kasih Tuhan. Tema kita hari ini, sahabat yang baik, adalah semua yang baik dimulai dari hati dan mulut kita. Nah sahabat yang baik, mari kita berdoa ya supaya firman Tuhan ini merubah kehidupan kita. Karena semua yang baik mulai dari hati dan mulut kita. Mari kita berdoa ya. Bapa, terima kasih Kau mengingatkan kepada kami bahwa semua yang baik dimulai dari hati kami dan mulut kami. Biarlah hari ini Kau membuka hati kami untuk siap menerima firman-Mu yang akan mengubah hidup kami dan juga memberkati kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita katakan apa kata Tuhan tentang diri kita. Bahwa saya spesial di mata Tuhan. Saya sangat berharga di mata Tuhan. Saya sangat dikasih Tuhan. Kehidupan saya dan masa depan saya bersama Tuhan adalah sungguh amat baik. Katakan amin. Sahabat yang baik, mari kita baca firman Tuhan ini dari Ulangan pasal 11 ayat yang ke-26 sampai dengan yang ke-27. Demikian firman Tuhan. Lihatlah, aku memperhadapkan kepadamu hari ini berkat dan kutuk. Berkat apabila kamu mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Mari kita baca ayat selanjutnya, Ulangan 11 ayat 28. Demikian firman Tuhan. Dan kutuk jika kamu tidak mendengarkan perintah Tuhan Allahmu dan menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini dengan mengikuti Allah lain yang tidak kamu kenal. Wah, Tuhan tuh ingetin kita ya. Iya, tiap hari ya. Diperhadapkan ya. Iya. Jadi kita harus memilih nih. Kita yang memilih. Dan Tuhan mau kita pilih berkat dan kehidupan Amen. itu ya. Puji Tuhan, melalui firman Tuhan ini kita diingatkan bahwa ketaatan kita akan menentukan pilihan kita. Dan Tuhan sedang memperhadapkan kepada kita suatu pilihan. Apakah kita memilih berkat, yaitu kehidupan yang sungguh amat baik, atau memilih kutuk? Amin ya, dan Tuhan mengingatkan bahwa kita akan menerima berkat, yaitu kehidupan yang sungguh amat baik, apabila kita memilih untuk mendengar dan taat kepada perintah Tuhan. Tetapi sebaliknya kita akan menerima kutuk apabila kita tidak mendengar dan tidak taat kepada perintah-perintah Tuhan dan menyimpang dari perintah-perintah Tuhan. Amin. Wah, jadi semua ini pilihan ya. Semua pilihan kita. Kita mesti tahu ya, ini sangat penting pilihan dan keputusan kita ya.
Jadi pilihan, keputusan, dan ketaatan kita akan menentukan bagaimana kehidupan kita ke depan. Oleh karena itu, kita harus menyadari bahwa setiap hari, setiap saat, setiap waktu, kita selalu diperhadapkan dengan pilihan. Apakah kita memilih berkat, yaitu kehidupan yang sungguh amat baik, atau kita memilih kutuk. Amin ya. Jadi sebagai seorang yang beriman, kita harus mengerti dan menyadari bahwa semua ketaatan dan pilihan kita dimulai dari hati kita dan mulut kita atau perkataan kita. Sebab apa yang keluar dari mulut kita berasal dari hati kita. Itu ada dalam Matius 15 ayat 18 sampai 19. Ya, benar banget ya, dimulai dari hati kita. Dimulai dari hati kita terucap ke mulut kita, iya, di dan mulut kita ya. Oleh karena itu kita harus dapat menjaga apa nih? Hati kita. Sebab dari hati kita akan terpancar kehidupan kita. Kemudian kita juga harus menjaga apa nih? Mulut kita untuk selalu memilih kata-kata kebenaran, kata-kata kehidupan, kata-kata berkat dan yang positif. Sehingga semua sungguh amat baik itu terjadi dalam kehidupan kita. Amin ya. Supaya semua yang baik itu terjadi dalam hidup kita. Amin ya. Jadi ketika kita mendengar firman Tuhan, maka kita meresponinya dengan taat dan menjaga hati kita untuk tetap benar di hadapan Tuhan. Kemudian kita taat menjaga mulut kita untuk berkata-kata yang benar, yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Maka kita sedang memilih untuk hidup di dalam berkat. Amin. Amin ya. Penting banget ya. Semua pilihan kita harus ya. memilih ya. Kita harus mengerti dan menyadari bahwa hati kita adalah pusat kehidupan kita. Oleh karena itu kita harus menjaga hati kita untuk tetap benar di hadapan Tuhan. Sebab dari hati akan terpancar kehidupan kita. Kita bisa lihat dalam Amsal 4 ayat yang ke-23. Betul ya. Jadi selanjutnya kita juga harus mengerti dan menyadari bahwa lidah kita itu meskipun kecil tetapi seperti kemudi kapal yang dikendalikan oleh jurumudi yang mengendalikan arah kapal yang besar. Itu ada dalam Yakobus 3 ayat 4 sampai 5 ya. Nah, sahabat yang baik, mari kita baca firman Tuhan ini akan menguatkan kita dari 1 Petrus pasal 3 ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Siapa yang mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Nah, melalui firman Tuhan ini kita diingatkan betapa dahsyatnya kuasa perkataan yang keluar dari mulut kita. Ketika kita memilih mendengar dan taat kepada firman Tuhan dengan menjaga hati kita dan berkata-kata tentang kebenaran, kehidupan, berkat dan yang positif, maka kita akan melihat dan mengalami hari-hari yang baik terjadi dan digenapi dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Kita akan melihat hari-hari yang baik terjadi ya. Dan digenapi ya dalam hidup kita. Nah, melalui renungan singkat ini kita dapat menyimpulkan bahwa apabila kita memilih untuk mendengar dan mentaati perintah Tuhan, maka kita sedang memilih untuk hidup di dalam berkat Tuhan. Oleh karena itu, ketika kita mendengar firman Tuhan, lalu kita menjaga hati kita dan mulut kita, yaitu perkataan kita untuk tetap benar, maka kita sedang memilih untuk hidup dalam berkat Tuhan. Nah, sahabat yang baik, demikianlah firman Tuhan untuk hari ini. Jangan kemana-mana, pastikan tetap ada di terang kasih menerangi dalam kasih Tuhan. Sahabat yang baik, saya akan membacakan renungan firman Tuhan untuk terang hari ini. Mari kita buka Alkitab kita sama-sama, kita membaca firman Tuhan yang terambil dari Ulangan 28 ayat 1. Demikian firman Tuhan, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Puji Tuhan, dalam kitab Ulangan 28 ini Tuhan mengingatkan kita supaya kita mendengar, mentaati dan melakukan perintah-perintah Tuhan. Maka Tuhan berjanji bahwa Tuhan akan mengangkat kita di atas segala bangsa di bumi. Jadi mendengar dan taat adalah
kunci untuk kita hidup dalam berkat Tuhan. Kemudian Tuhan berjanji apabila kita mendengar dan mentaati perintah-perintah Tuhan ini, maka segala berkat Tuhan yang terbaik ini akan datang kepada kita dan menjadi bagian kita. Jadi ketika kita mendengar dan taat kepada perintah Tuhan, maka kita sedang memposisikan diri kita siap untuk menerima berkat Tuhan. Lalu Tuhan berjanji bahwa Tuhan akan memberkati kita di kota, di ladang, dan Tuhan akan memberkati buah kandungan kita, hasil bumi kita, dan hasil ternak kita. Kemudian Tuhan akan memberkati kita pada saat kita masuk dan pada saat kita keluar. Jadi ketika kita mendengar dan taat, maka berkat dan kebaikan Tuhan seperti mengejar dan mengikuti kita. Tuhan memberkati. Halo sahabat yang baik, kembali bersama kami di Terang Kasih Menerangi dalam Kasih Tuhan. Dengan tema semua yang baik dimulai dari hati dan mulut kita. Nah ini ada beberapa DM yang masuk, satu di antaranya kita akan baca ya. Silakan. Ini dari Bea Hamonangan. Ya. Shalom Pak Agus dan Bu Mala, shalom juga Bea. Ya. Kami berharap Bea saat ini sedang menyaksikan acara ini ya. Demikian isi DM-nya ya. Saya sedih karena saya tidak akur dengan orang tua saya. Nggak tahu kenapa saya merasa orang tua saya tidak mengerti saya. Orang tua saya bicaranya juga kasar sama saya. Gimana caranya saya bisa harmonis kalau begini? Ya, nah ini Bea curhat nih ya. Ya, terima kasih ya Bea ya sudah mau terbuka, mau ya utarakan semua yang ada di dalam hatimu ya. Bea tenang ya. Jaga hati nih. Nah, benar. Nah, jaga hati, jaga perkataan, dan jaga sikapmu dalam meresponinya hubunganmu dengan orang tua ya. Nah, ini penting banget, apalagi dengan orang tua ya. Iya. Benar-benar. Jadi kita yang harus menjaga ya, kita sendiri ya. Nah, sesuai dengan tema, semua yang baik dimulai dari hati dan mulut kita. Jadi Bea, jangan engkau fokus kepada kekurangan nih, kekurangan orang tuamu, tetapi fokus aja kepada Tuhan. Jadi lepaskan pengampunan kepada orang tuamu dan tetap hormati orang tuamu supaya hidupmu bahagia. Sebab apabila hatimu ada kecewa dan kepahitan, maka itu akan menghalangi berkat Tuhan dalam hidupmu ya. Jadi bagian kita nih lakukan dulu apa yang Tuhan perintahkan ke kita ya. Di dalam ada firman Tuhan nih di dalam Efesus 6 ayat 2 sampai 3. Demikian firman Tuhan katakan begini. Hormatilah ayahmu dan ibumu, ini adalah suatu perintah yang penting. Seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Wow, ini adalah ini firman Tuhan dan janji Tuhan buat kita nih. Kalau kita menghormati ayah dan ibu kita sebagai suatu perintah yang penting dari Tuhan, maka Tuhan katakan supaya kamu berbahagia, supaya Bea berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Ini berarti bicara kesehatan juga nih. Panjang umurnya, kita hidupnya sehat ya. Iya, jadi Bea, biarlah engkau fokusnya tuh kepada Tuhan saja, kepada janji Tuhan ini. Apapun yang mungkin kau rasa banyak kekurangan orang tuamu, tapi firman Tuhan kan mengatakan hormati orang tua ayah dan ibumu ya. Karena itu adalah perintah Tuhan. Supaya apa? Supaya engkau dapat berbahagia dan panjang umur, dan itu adalah janji Tuhan ya. Kalau Tuhan berfirman, dia berjanji, pasti dia menggenapinya. Jadi akan lebih baik Bea fokus kepada apa yang menjadi perintah Tuhan, mentaatinya, dan engkau sendiri yang akan menerima janji itu dinyatakan, digenapi dalam hidupmu. Jadi fokus aja ya kepada apa yang Tuhan firmankan kepadamu ya. Dan juga kepada sahabat yang baik yang lain. Mungkin yang mengalami seperti ini ya. Saya juga ngalamin gitu ya. Mungkin orang tua kita atau keluarga kita ngalamin yang tidak enak itu ya. Kan pasti ada aja kekurangan pasti dalam dunia ini pasti kita mengalami yang seperti itu ya. Sepertinya kita tidak tidak diterima, dihargai atau kita tidak merasa tidak
kita merasa tidak dikasih atau sebagainya. Iya. Tapi kita harus percaya bahwa kita punya Bapa yang baik, yang sangat Amin. mengasihi kita. Dan itu jauh lebih penting dari segalanya. Amin. Ketika kita mentaati Dia, maka Dia menggenapi setiap janjinya dalam hidup kita ya. Amin. Mari kita mau datang kepada Tuhan untuk Bea dan juga untuk sahabat yang baik yang lain. Amin. Supaya kita diberikan anugerah oleh Tuhan, dipimpin oleh Roh Kudus, diberikan kasih yang berlimpah-limpah. Sehingga kita juga bisa mengasihi orang-orang sekitar kita ya. Mari kita datang kepada Tuhan. Bapa Surgawi, terima kasih untuk anakmu Bea yang sangat kau kasihi. Dan kami tahu bahwa engkau mengetahui semua pergumulan Bea, semua apa yang ada di dalam kehidupannya. Dan kami tahu engkau peduli kepada Bea. Engkau sangat-sangat ingin Bea mengalami kehidupan yang sungguh amat baik dan daripadamu ini. Dan hari ini kami juga berdoa untuk sahabat yang baik yang lainnya yang mungkin mengalami hal yang hampir sama dengan saudari kami kekasih yaitu Bea. Dan hari ini biarlah kami semua mengalami satu pemulihan, satu membalikan keadaan, satu hal yang memberikan kepada kami kehidupan yang engkau janjikan, yaitu yang sungguh amat baik itu. Biarlah hari ini kami mentaati firman-Mu, khususnya untuk Bea, biarlah ada anugerah yang berlimpah-limpah daripadamu oleh Roh Kudus yang menaruh kasih Allah ke dalam hatinya. Habis-habisan kasih itu dicurahkan ke dalam hatinya sehingga apapun yang dihadapi oleh Bea dan apapun yang dialami dalam keluarganya dengan orang tuanya Bea dimampukan untuk berespon penuh dengan kasih. Karena kasih itu melimpah dari kehidupannya. Dan dia bisa menghormati, menghargai orang tuanya seperti perintah-Mu ini. Sehingga kehidupannya menjadi sungguh amat baik, berbahagia dan panjang umurnya, artinya dia terus ada dalam kebahagiaan dan kesehatan roh dan jiwanya. Terima kasih Bapak, kami sangat bersyukur bahwa Engkau memberikan kehidupan yang sungguh amat baik bagi roh, jiwa dan tubuh kami dan sahabat yang baik yang lainnya. Kami semua yang mentaati firman-Mu, kami akan mengalami hidup yang sungguh amat baik ini daripadamu. Terpujilah bagi nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, berikutnya ada DM dari Melanie Andrea. Shalom, selamat malam Pak Agus dan Bu Mala. Shalom juga Melanie. Berharap sedang menyaksikan program Terang Kasih ini ya. Demikian isi DM-nya. Saya ada pergumulan di tempat kerja. Ada yang iri sama saya. Saya diomongin yang enggak-enggak. Saya mau resign tapi cari kerja itu susah. Saya harus apa? Melanie, hari ini kita udah denger nih curhatnya ya. Iya. Nah, hari ini juga Tuhan mau supaya Melanie sabar dan tenang menghadapi orang-orang yang sepertinya di lingkungan kamu ini membuat kamu nggak nyaman, diomongin seperti itu. Karena di dunia itu banyak ya yang seperti dalam itu. Dalam hidup tuh ada orang iri, ada orang yang ngomongin itu selalu ada seperti itu ya. Nah, jadi sesuai dengan tema yang baik dimulai dari hati dan mulut kita. Jadi Melanie penting banget nih ya untuk apa? Menjaga hati ya, karena hati adalah pusat kehidupan kita. Dan yang kedua menjaga apa? Mulut, karena perkataan kita akan menentukan kehidupan kita ya. Sebab masalah bukan dari luar kita. Kita seringkali berkata gara-gara dia aku jadi begini gitu ya. Padahal sebetulnya masalah itu dimulai dari dalam diri kita, yaitu dari dalam hati kita dan pikiran kita. Bagaimana kita meresponi masalah itu. Jadi ketika kita menjaga dan hati pikiran kita, maka respon kita akan tetap tenang ya. Kita jadi bisa sabar, kita tetap bisa bersyukur dan bersukacita dalam menghadapi segala situasi. Nah, ini ada firman-Nya akan menguatkan Melanie ya. Dari Amsal 4 ayat yang ke-23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Nah, sahabat yang baik juga mengalami situasi seperti Melanie ini, di mana di lingkungan pekerjaannya ada hal-hal yang tidak menyenangkan ya. Pegang firman Tuhan ini, karena ketika hati kita benar, maka semua yang keluar dari kehidupan kita adalah yang baik ya. Kita mari berdoa supaya hari ini Tuhan menguatkan Melanie dan menguatkan sahabat yang baik juga. Bapak kayak berdoa buat Melanie hari ini, biarlah hatinya dikuatkan, diteguhkan untuk Melanie hanya fokus pada Tuhan. Dan Melanie menjaga hatinya untuk tetap ada dalam damai sejahtera dan menjaga pikirannya untuk benar di hadapan Tuhan. Kayak berdoa biarlah hari ini kayak berkata shalom untuk Melanie. Jadilah tenang hati dan pikirannya.
Beri Melanie kekuatan untuk bisa menghadapi teman-teman yang membuat dia tidak nyaman. Supaya Melanie hanya melihat rencana Tuhan dalam kehidupannya. Gabriel buat sahabat yang baik yang mengalami situasi yang sama juga, Tuhan kuatkan. Biarlah hatinya Tuhan jaga supaya terus ada dalam damai sejahtera dan penuh dengan ucapan syukur. Kayak berdoa berkati Melanie dan sahabat yang baik dan menguatkan mereka semua di dalam nama Yesus. Kayak berdoa. Amin. Amin. Sahabat yang baik, terima kasih buat respon dan DM-DM-nya kepada kami dalam program Terang Kasih ini. Terima kasih ya. Bagi sahabat yang memiliki beban, permasalahan, tekanan hidup, minta didoakan atau ingin bersaksi seputar rohani, silahkan DM, komen, atau kirim video ke Instagram @terangkasih_rtv. Nah, saat ini sahabat yang baik, mari kita kembali diingatkan sesuai dengan renungan kita. Hal-hal apa yang perlu kita ingat supaya kita mengerti bahwa semua yang baik dimulai dari hati dan mulut kita. Yang pertama, sebagai orang beriman kita harus menyadari dan mengerti bahwa apabila kita memilih untuk mendengar dan mentaati perintah Tuhan, maka kita sedang memilih untuk hidup di dalam berkat Tuhan. Yang kedua, sebagai orang beriman kita harus mengerti dan menyadari bahwa ketika kita mendengar firman Tuhan lalu kita taat untuk menjaga hati kita dan mulut kita, yaitu perkataan kita untuk tetap benar, maka kita sedang memilih untuk hidup dalam berkat Tuhan. Ketiga, sebagai orang beriman kita harus mengerti dan menyadari bahwa setiap hari kita diperhadapkan untuk memilih berkat atau kutuk. Dan Tuhan ingin supaya kita setiap hari memilih hidup dalam berkat Tuhan. Amin. Amin. Nah sahabat yang baik, apakah saat ini kau ingin dibebaskan dari kutuk dan ingin hidup dalam berkat Tuhan? Mari datang kepada Tuhan dan serahkan semua kepada Tuhan. Dan sahabat yang baik, saat ini mari buka hatimu dan persilahkan Yesus masuk ke dalam hatimu supaya menjadi Tuhan dan Juru Selamatmu. Lalu percaya bahwa saat ini juga Yesus sudah membebaskanmu dari segala kutuk dan sudah memindahkanmu ke dalam kehidupan yang diberkati Tuhan. Mari kita datang kepada Bapa. Kita datang berdoa kepadanya. Bapa, kami bersyukur oleh anugerah Tuhan. Roh Kudus menolong dan memampukan kami untuk selalu memilih berkat, yaitu kehidupan yang sungguh amat baik dengan kami mendengar dan taat kepada firman Tuhan. Oleh anugerah Tuhan kami dimampukan untuk dapat menjaga hati kami dan berkata tentang kebenaran, kehidupan, berkat, dan yang positif. Kami percaya bahwa kami akan melihat dan mengalami hari-hari yang baik terjadi dan digenapi dalam segala aspek kehidupan kami. Dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih sahabat yang baik sudah setia menyaksikan Terang Kasih menerangi dalam kasih Tuhan. Sampai jumpa kembali di episode selanjutnya. Tuhan memberkati. Aku takut sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau menghiburku saat